Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Sheila Sepia. Saat ini saya merupakan mahasiswi semester 4 Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Nusantara. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membagikan cerita pengalaman pribadi seputar dunia perkuliahan. Mungkin hal ini merupakan kebingungan bagi semua orang ketika sudah lulus dari bangku sekolah menengah atas. Sama, saya juga dulu gak kepikiran untuk kuliah karena saya inginnya tuh pesantren gitu. Cuman gak dapet izin dari pihak keluarga. Ya udah, saya pikir-pikir lagi, kalau gak pesantren saya mau apa gitu kan. Kalau kerja rasanya saya belum siap memasuki dunia pekerjaan. Udah gitu saya baca-baca, sharing-sharing sama guru, temen gitu. Terus saya memutuskan untuk kuliah. Nah, setelah memutuskan untuk kuliah, saya makin bingung. Saya mau kuliah kemana dan mengambil jurusan apa. Karena awalnya saya nggak ada niatan untuk kuliah. Jadi saya tuh nggak ada persiapan dari dulu-dulu tuh. Dan ikut SNMPTN pun saya nggak keterima waktu itu. Karena ya saya coba-coba saja gitu. Apakah saya akan keterima atau tidak gitu ya, dan ternyata ikut SNMPTN saya nggak keterima. Terus saya nggak lanjut ikut SBMPTN karena ya itu tadi, karena saya maunya itu pesantren gitu. Setelah cari-cari info ke sana ke sini, akhirnya saya masuk jurusan bahasa Arab dengan alasan saya ingin bisa gitu, kayak membaca kitab gundul, terus kalau baca Quran tuh bisa tahu gitu maksud ini tuh apa gitu. Ya meskipun saya tidak terlalu paham gitu dalam bahasa Arab ini gitu, tapi saya yakin gitu, meyakini diri pasti bisa gitu, insya Allah gitu. Setelah itu saya bingung gitu kan, di mana universitas swasta yang ada pendidikan bahasa Arabnya, karena saya tuh maunya kuliah sambil mengembangkan fashion saya di bidang menjahit gitu. Nah udah gitu saya cari-cari lagi universitas swasta mana yang di Bandung yang ada jurusan bahasa Arab, dan ketemulah di Universitas Islam Nusantara. Nah kenapa gitu saya ngambil universitas swasta? Ya karena itu gitu, supaya saya bisa ngambil karyawan gitu. Jadi banyak waktu liburnya untuk bisa mengembangkan fashion saya gitu di bidang menjahit tadi gitu. Nah akhirnya setelah berbincang dengan pihak keluarga baiknya gimana, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah saja di Universitas Islam Nusantara dengan ngambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Tetapi sempat juga saya terpikir untuk ngambil jurusan fisika gitu kan, karena ya saya suka gitu kan tentang hitung-hitungan gitu. Karena saya ingat pada tujuan awal tadi gitu, saya ingin bisa baca gundul gitu, nahu sorob gitu. Jadi ya sudah, saya ngambil bahasa Arab saja gitu. Dan di Uninus pun gak ada gitu kan jurusan fisika mah gitu. Setelah itu saya mengurus surat-surat pendaftaran untuk kuliah di Uninus. Nah setelah saya daftar, saya ditanya dulu gitu mau ngambil reguler apa karyawan, biayanya sama-sama aja gitu. Di situ saya memutuskan
ngambil reguler gitu, karena hari liburnya itu cuman beda sedikit gitu. Jadi saya masih bisa untuk mengembangkan fashion saya itu gitu dalam bidang menjahit tadi. Udah itu saya mengambil reguler karena mungkin kalau reguler lebih banyak gitu kan teman-temannya, dan bisa juga lebih banyak sharingnya gitu bersama teman-teman lain gitu kan. Sedang karyawan pasti kan kurang banyak gitu kan. Jadi saya ngambil reguler aja dulu, tapi nanti kata si ibunya kan bisa pindah ke karyawan. Nah, dimana saya sibuk dalam bidang fashion saya tadi, saya bisa pindah gitu kan ke karyawan. Nah, setelah itu beberapa minggu kemudian saya mau bayar UKT gitu, setengahnya dulu. Nah, di situ ternyata ada pihak kampus yang menawarkan saya untuk ngambil beasiswa bidik misi. Di situ saya tidak tahu apa itu beasiswa bidik misi itu. Di situ sama pihak kampus itu dijelasin bahwa beasiswa ini tuh gini gitu. Nah, udah itu saya memutuskan ngambil beasiswa itu, mencoba daftar, dan ternyata alhamdulillahnya setelah beberapa bulan ada pengumuman bahwa saya keterima gitu beasiswa tersebut gitu. Di situ saya sangat bersyukur gitu kepada Allah gitu. Alhamdulillah gitu, saya gak nyangka gitu bisa kuliah dengan gratis gitu. Nah, di sini saya mulai mengabari keluarga saya gitu bahwa saya mendapatkan beasiswa, mendapatkan bidik misi, dan juga nanti akan dapat uang saku juga gitu, kuliah gratis dan lain sebagainya. Ya, keluarga saya pun sangat bahagia tentunya gitu kan. Dan persyaratannya juga banyak gitu untuk bisa mendapatkan beasiswa bidik misi tersebut. Nah, setelah itu langsung saja mulai ospek universitas. Nah, di dalam ospek universitas ini saya sangat senang gitu kan, bisa bertemu kawan baru, suasana baru, terus kakak tingkat baru, dan lain sebagainya. Dan juga saya sedikit takut gitu kan, nanti dimana kalau udah pas pembelajaran. Soalnya kan saya nggak terlalu begitu paham gitu tentang bahasa Arab gitu, nggak seperti yang lainnya gitu. Saya nggak lulusan pesantren kayak yang lain bertahun-tahun gitu, saya nggak seperti itu. Nah, di situ saya takut ini takut itulah gitu, tapi di situ saya ngingat lagi gitu ke tujuan saya gitu. Intinya saya ingin belajar, ingin bisa gitu. Jadi di situ mulai semangat lagi. Pasti nanti takut lagi gitu, tapi di situ saya harus terus-terusan semangat, jangan sampai ngeluh gitu kan. Nah, udah itu kan udah ospek universitas, terus ospek fakultas, udah itu ospek jurusan. Nah, pokoknya mah dari ospek-ospek itu semua saya mendapatkan ilmu banyak dan pengalaman-pengalaman yang banyak pokoknya mah. Setelah itu mulailah memasuki perkuliahan dengan awal perkenalan dosen, terus perkenalan diri masing-masing gitu. Nah, di situ saya deg-degan gitu kan, soalnya saya emang orangnya nggak pede gitu, nggak pedean gitu. Jadi kadang suka
malu, suka tiba-tiba suara jadi kecil atau apa, nggak tahu memang suara saya kecil gitu kan. Cuman pasti nggak pede banget kalau udah perkenalan seperti itu, dan rasanya tuh takut gitu. Tapi di situ ya saya kan sekarang udah bukan lagi anak sekolahan gitu kan, udah kuliahan gitu. Jadi saya harus bisa percaya diri, saya harus bisa lebih dewasa lagi, jangan kayak waktu SMP, SMA, SD gitu kan. Sekarang ini saya udah kuliah gitu, udah dewasa gitu, harus belajar jadi orang yang dewasa gitu. Nah setelah itu ya saya alhamdulillahnya sampai sekarang ini alhamdulillah masih bertahan gitu di pendidikan bahasa Arab ini. Tetapi saya sempat mengeluh, sempat menangis, sempat ingin keluar gitu, ingin berhenti kuliah gitu, inginnya tuh fokus aja menjahit gitu, karena capek gitu kan, pulang pergi dari rumah ke kampus, kadang pulang malam, kadang sore gitu, belum lagi kan tugas gitu kan. Pokoknya mah waktu itu sangat down banget, sangat ingin bener-bener berhenti gitu kuliah. Tetapi keluarga selalu mendukung gitu, termasuk guru saya juga suka mendukung gitu. Emang kuliah mah beda gitu kan sama sekolah gitu, jadi jangan sampai putus asa gitu, jalanin aja. Nah terus kata guru ngaji, kalau misalnya kan saya nggak bisa gitu ya, belum bisa gitu bahasa Arab gitu. Nah pasti dimana kita mencari ilmu, pasti sedikitnya itu kita tuh dapat gitu ilmunya gitu, nggak mungkin sampai nggak dapat, nggak mungkin sampai kosong gitu, pasti kita dapat walaupun sedikit gitu. Nah di situ saya berpikir, oh iya benar, berarti saya harus terus berusaha, terus belajar gitu, jangan sampai putus asa di tengah jalan seperti ini gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya bersemangat, insya Allah harus terus semangat sampai lulus nanti gitu, sampai wisuda nanti, dan semoga saja gitu tujuan saya tercapai gitu, karena orang lain kan bisa gitu, kenapa saya nggak bisa gitu kan di situ. Mungkin cukup sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat, dapat diambil gitu ya hikmahnya. Terus mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Pokoknya harus tetap semangat dalam belajar, harus kuat gitu, jangan berputus asa apapun rintangannya gitu. Dan intinya harus banyak husnuzon sih ya, supaya pikiran tuh nggak kemana-mana gitu. Terus juga jangan takut ini dan itu, karena ya Allah selalu ada bersama kita gitu, jadi jangan pernah takut. Mungkin segitu, terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.